kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, Now forever, in
fajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Itu luar biasa pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, juga yang ada di rumah-rumah. Kita bersuka cita, kita bersyukur merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita rasakan kasih-Nya, kebaikan yang melingkupi kita senantiasa. Terima kasih ya Yesus, kami sungguh sangat bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
katakan dengan imanmu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Amin Tuhan. Yes. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami siap memuji namamu Tuhan. Kami siap bersorak untuk bagi namamu Yesus. Merasakan firman-Mu, merasakan firman-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap puji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Berikan suara-suara yang terbaik. Mari kita bangkit, puji namanya Allah kita yang hebat, yang dahsyat. Haleluya. Yang sukacita pagi hari ini katakan yes. Katakan haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Amin.
kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Yes, guys, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya memenuhiku. Haleluya. Hey. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Marilah buat bersukacita karena namanya. Hey! Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya memenuhiku. Sukacita surganya memenuhiku. Sukacita surganya, amin, memenuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih. Kami mau lebih berseru lagi datang kepadamu Tuhan. Kau satu-satunya kekuatan kami yang hidup, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Yes, Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku,
Haleluya. Oh Tuhan, Kau yang ditinggikan dan Kau yang disembah. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami merindukan ibadah, bersekutu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu ada pertemuan bersama-sama, fellowship bersama-sama. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Dan biar waktu ini tidak kami buang dengan percuma, tetapi biar waktu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah kepada kami, sehingga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kami boleh mendapatkan kekuatan, jawaban untuk melangkah yang pasti bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Teman-teman buat Tuhan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Thank you buat teman-teman melayani hari ini. Luar biasa sekali. Shalom semuanya. Shalom yang ada di gereja, khususnya para leader semuanya yang diundang. Dan juga teman-teman yang ada di rumah tentunya yang tetap stay home di rumah untuk bersama-sama ibadah. Saya mengucapkan selamat pagi semuanya. Sehat selalu di dalam anugerah Tuhan ya. Boleh nggak kamera yang di depan dikasih shoot ke audiens teman-teman yang ada di gereja, boleh? Oke, boleh diganti kamera depan. Ya, boleh sih halo dulu sama teman-teman. Lihat kameranya boleh digeser ke kanan ke kiri sampai ke sana dulu. Ya, oke. Jangan berhenti digeser ya, oke ya. Baik, pagi hari ini cukup tegang. Temanya penakluk, karena pagi ini juga kita menaklukkan aliran listrik karena tadi waktu kami datang, Lani yang tahu bahwa ada sedikit asap di belakang gitu. Terus kemudian kita berjuang terus, kita matikan. Terus ini kita pakai genset, makanya tadi sempat drop dan berhenti di sejenak karena ada sesuatu juga. Jadi yang di rumah minta maaf kalau misalnya live streamingnya berhenti dan ada sesuatu gangguan karena memang listrik di gereja sedang dalam masa perbaikan ya. Tapi puji Tuhan, sesuai dengan tema, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus menaklukkan semua masalah. Tepuk tangan dong buat kita semuanya ya. Semangat buat tim media, teman-teman yang semua melayani belakang tadi kacau begitu, harus gimana, tapi puji Tuhan mereka bisa handle semuanya ya. Nah hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Hari ini kita menikmati hasil perjuangan dari bapak-bapak kita, para pahlawan-pahlawan, karena mereka sudah perang dan menang dari peperangan pada zaman kemerdekaan. Tidak lupa kita harus mengucapkan selamat buat Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia biar sembuh di masa ulang tahunnya ya. Meski entang sembuh, besok ulang tahun. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga juga sama ya. Kita dapat postingan dari teman-teman bahwa di beberapa rumah sakit sudah banyak yang kosong. Dan kita berdoa biar tangan Tuhan menyertai, dipulihkan Indonesia, ekonomi pulih, semuanya pulih semua. Dan terus bekerja dan bergairah, ketemu dan kita juga bisa dolan ya. Haleluya. Yang kurang dolan katakan, oh amin, banyak banget ya. Ya, tapi tahukah kita bahwa kita bisa hidup sekarang ini, bisa dikatakan kita sebetulnya lebih dari pemenang loh. Katakan amin. Betul nggak? Saudara nggak perlu perang. Yang perang bapak-bapak kita, kakek-kakek kita lebih dari perang. Nggak perang, tapi menikmati peperangan, menikmati hasil dari peperangan yang bapak-bapak sudah kerjakan sampai berdarah-darah. Saya kasih contoh aja deh. Cristiano Ronaldo itu kurang apa? Seorang legend sepak bola. Kemanapun Cristiano Ronaldo pergi, saya selalu mengikuti. Kesebelasannya, saya juga mengikuti kesebelasannya Ronaldo. Jadi ganti-ganti. Kemana bintang ini ya, saya tidak tahu kalau saudara Messi atau Bambang Pamungkas ya nggak apa-apa. Kita beda nggak apa-apa kan, namanya juga olahraga. Nah kalau dia menang, yang menikmati siapa? Yang menikmati kemenangan siapa? Hasil dari semua yang dia capai, hadiah-hadiah yang dia dapat, itu yang menikmati siapa? Orang yang ada di rumah, betul nggak? Cristiano Ronaldo-nya yang kerja keras. Dia yang banting tulang, latihan berkali-kali, makanan itu nggak boleh sembarangan, minum juga nggak boleh sembarangan. Mau perform saja harus ini dan itu segala macam. Perjuangannya nggak gampang itu di rumput hijau.
Tapi begitu menang, semua hadiah, semua yang dia punya dikasih kepada siapa? Istrinya yang ada di rumah sama anak-anaknya. Betul nggak? Siapa yang menang sekarang? Lebih dari pemenang itu yang mana berarti? Nangkep ya? Keluarganya ini kan, dia nggak maju perang, tapi menikmati dari semua hasil dari perjuangan seorang Cristiano Ronaldo. Kira-kira seperti itulah yang namanya lebih dari pemenang. Kita tidak berjuang melawan maut, melawan semuanya. Yesus yang sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang sudah memenangkan sehingga kita bisa mengalami hasil kemenangan yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Roma 8 ayat 37, saya ke ayatnya sekarang. Roma 8 ayat ketika 7. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Katakan lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Kita lebih dari semua orang-orang yang menang. Nah, perhatikan kalimat pembukanya Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu. Dalam semuanya apa? Ini ayat 37. Ini ayat 37. Kita harus baca sebelum ayatnya. Agar kita ngerti kata tetapi dalam semuanya itu engkau lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu yang mana? Nah coba buka di ayat yang ke-35. 35 ada 7 poin dalam segala sesuatu. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, dan ada pedang. Nah, dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? 7 ini. Angka 7 adalah angka sempurna. Berarti dalam kesempurnaan, kesusahan, kesulitan, tekanan apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjang, bahaya, atau pedang. Engkau, kita berkata gini, engkau lebih dari seorang pemenang. Artinya ini janji Tuhan bahwa kita akan mampu mengalami kemenangan dalam semua tindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya maupun pedang. Kita akan mampu mengatasinya karena kita lebih dari seorang pemenang. Katakan amin. Ini harus kita yakini Bapak Ibu. Kita harus yakini akan hal ini. Saya tidak tahu dari 7 ini Bapak Ibu sedang mengalami yang mana. Ini adalah daftar resiko-resiko yang dijauhi banyak orang. Mana mau orang ditindas? Nggak mau. Mana orang mau kelaparan, dianiaya terus? Nggak mau. Mana mau orang dalam keadaan bahaya, telanjang, kena pedang, tersayat-sayat. Orang pada nggak mau. Nah inilah list resiko yang dijauhi orang. Tetapi satu pribadi yang membuat kita menang, yaitu pribadi Yesus Kristus, sehingga kita boleh menang tanpa perjuangan apapun karena Tuhan sudah membebaskan kita dari ayat yang ke-35 itu tadi. Wow. Nah pertanyaan sekarang begini. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Pagi ini saya mau share 3 poin saja. Bagaimana kita mengalami kemenangan lepas kemenangan sehingga kita bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Nomor 1, hidup di dalam Tuhan. Gak ada yang lain. Hidup di dalam Tuhan. Itu nomor 1. Katakan hidup di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Hidup di dalam Tuhan. Menarik sekali kalau saudara baca di ayat-ayat pasal 8. Saudara jangan cuma baca pasal 8 ayat 37 ya. Pasal 8 baca semua tuh. Saya baca semua Bapak Ibu. Sehingga kita bisa ngerti konteksnya pada saat Paulus itu menarik dan akhirnya muncul tulisan engkau lebih dari pemenang. Nah kalau saudara baca di pasal 8 ada kata yang menarik yang diulang berkali-kali. Nah kata itu adalah di dalam. Itu muncul berkali-kali.
Coba saudara lihat ini Alkitab saya tuh, saya coret-coret merah itu. Nah, itu banyak banget kan kata di dalam Kristus, di dalam rohnya, di dalam Kristus dibenarkan, di dalam rohnya. Itu berkali-kali. Oh, berarti saudara harus nangkep. Kalau kita mau menang atas semua, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, lapar, bahaya, dan pedang, gak ada yang lain. Apa itu? Nomor 1, hidup di dalam Tuhan. Nah, waktu kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hadir di dalam diri kita, maka besar kemungkinan dan sangat mungkin kita akan menang dalam segala sesuatu. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin, amin, amin. Dalam bahasa Yunani kata diam atau tinggal di dalam itu dipakai kata theos. Bayangkan kalau Kristus penguasa surga dan jagat raya ada bersama dengan kita, menyertai kita. Siapa yang bisa menggugat kita? Siapa yang bisa menekan kita? Gak ada Bapak Ibu. Coba baca ayat yang ke-33. Makanya Alkitab jelas sekali 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Gak ada yang menggugat. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Gak ada lagi. Kenapa? Kristus tinggal di dalam kita. Makanya kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, kita harus ngerti siapa kita di dalam Tuhan. Nah, gak kebetulan tema ini dibuat di bulan Agustus di mana bangsa kita sedang merayakan kemerdekaan. Nah, saya mau bisa berani katakan begini, kemerdekaan sejati terjadi saat Kristus mati bagi kita. Dan maka kita harus yakin dan percaya bahwa pada saat kita percaya kepada Kristus, dosa kita, intimidasi, tekanan-tekanan apapun udah dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan ketakutan, kekhawatiran, kutuk-kutuk udah selesai. Tuhan memerdekakan Anda. Gak ada lagi namanya trauma, masa lalu, ketakutan-ketakutan. Kenapa? Gak ada yang menindas lagi. Nah, ayat tadi menarik sekali. Siapakah yang bisa menggugat kita? Gak ada. Makanya kita bisa menang dalam keadaan apapun. Karena iblis gak punya tempat untuk mendakwa lagi, menggugat kita lagi dengan masa lalu kita. Kamu dulu kayak gini. Kamu dulu, kamu kayak gitu, kok mau kayak begini? Iblis, kamu tahu ya, aku sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Nah, saya ulangi ya, kemerdekaan sejati terjadi saat Kristus mati bagi kita. Pada saat saudara percaya bahwa Yesus sudah mati, kemerdekaan itu terjadi. Masih ingat 17 Agustus yang lalu saat Pak Karno membacakan teks proklamasi. Coba lihat teks proklamasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Proklamasi. Kami, lihat ayat, lihat teks itu ya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di situ dulu. Harusnya sebagai orang percaya kita harus berani mendeklarasikan ini juga. Kami, keluarga Kusnandar, misalnya kayak gitu ya, menyatakan, wah gitu kan, kami keluarga Bejo Selamat Tralala, misalnya kayak gitu ya, menyatakan, kan gitu kan. Deklarasikan itu di rumah Anda, deklarasikan itu di dalam alam roh. Saya hari ini merdeka dan saya akan lebih dari pemenang. Apapun juga persoalan tidak bisa menghambat saya bisa lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Saudara harus yakin bahwa kalau Tuhan udah memberikan kemerdekaan, deklarasikan. Coba, hanya cuma membaca teks proklamasi ini. Hanya cuma membaca itu loh. Diakui kok bangsa Indonesia kok di tempat internasional. Jepang tiba-tiba beberapa tahun kemudian mau ekspansi apapun, tiba-tiba keluar, sekutu keluar. Kenapa? Sudah mendeklarasikan.
Kalau Yesus sudah mati, ini waktunya saudara deklarasikan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak takut dengan yang namanya penindasan apapun, saya tidak takut. Karena Tuhan lebih besar dari apapun yang saya alami. Deklarasikan Bapak Ibu, amin. Kalau saudara sakit, deklarasikan. Saya boleh sakit, tapi jiwa hati saya nggak boleh sakit. Saya punya Tuhan yang menyembuhkan saya. Hidup dan mati punyanya Tuhan. Mau mati hari ini, saya tidak takut. Kenapa? Karena surga sudah diberikan kepada saya. Gitu. Iblis gak akan punya tempat untuk mendeklarasikan kemenangannya. Kenapa? Karena saudara sudah mendeklarasikan kemenangan yang saudara punya. Coba ke teks proklamasi lagi. Menarik sekali Bapak Ibu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu tempo gak boleh terlalu lama. Begitu kau umumkan deklarasi kemenanganmu atas Tuhan dan hidup barumu bersama dengan Tuhan, gak boleh lama-lama. Mulai sekarang semua akan dikembalikan dan urusan selesai. Semua antek asing, semua setan dan penjaga-penjaga roh-roh yang tidak ada pada saya, sekarang kami putuskan dan meninggalkan dengan secepat-cepatnya. Pulang dari sini nanti, Bapak Ibu yang di rumah, katakan di rumah Anda, dalam roh. Mulai hari ini, ada manajer baru di perusahaan di rumah tanggaku ini. Namanya Yesus. Gak ada lagi kekuatan-kekuatan apapun yang akan menindih, merasuk. Karena kemenangan sudah diberikan kepada Tuhan. Dari Tuhan kepadaku. Dan hari ini aku mendeklarasikan. Percayalah dalam alam roh. Saudara cuma mengatakan loh. Cuma mengatakan. Tapi itu bergaung dalam dunia roh. Pada saat saudara hidup di dalam Tuhan. Dengar, posisi Anda berubah Bapak Ibu. Posisi Anda berubah. Dari yang berdosa dipulihkan menjadi orang yang tidak berdosa. Dari orang yang tidak berkemenangan diberikan kemenangan. Tadi nolak dosa tuh rasanya gak ada pengendalian diri sama sekali. Tapi begitu Yesus menjadi Tuhan. Tiba-tiba dimarah, di apapun. Tiba-tiba dia bisa menahan diri dan dia punya kekuatan yang supra alami. Saudara tahu posisi Anda di dalam Tuhan. Dan iblis gak akan lagi injak-injak apa yang kita punya. Karena kau tahu posisimu di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalamnya, maka yang terjadi kita akan mengerti posisi kita di dalam Tuhan. Posisi saudara di dalam Tuhan itu penting. Ya. Next, posisi kita di dalam Tuhan itu penting. Agar apa? Saudara bisa ngerti bahwa kita itu ada di posisi yang sudah beda dari kehidupan kita yang lama. Coba lihat, kalau saudara nggak ngerti posisi Anda di dalam Tuhan, saudara akan penuh dengan kehidupan yang gampang tertipu oleh dunia ini. Kalau sudah tertipu, saudara jadi bingung. Kalau sudah jadi bingung, saudara akan diperbudak. Posisinya mulai turun, turun, dan turun, dan turun. Saya ulangi, ini penting sekali. Setelah kita merdeka di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, itu harusnya kalau Kristus ada di dalam diri kita, malu dong melakukan dosa. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, malu dong kalau kita nggak bisa memberi yang terbaik. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, malu dong kalau kita ecek-ecek. Betul nggak? Kalau saudara beli handphone, merek tertentu, saya tidak sebut harga dan merek lah. Harganya selangit Bapak Ibu. Harganya 15 juta, 15 juta. Tapi dipakai hang, dipakai ada trouble, masalah terus segala macam. Ini handphone harga sekian, kok kayak gini sih? Anda beli mobil harga 1 M. Tapi begitu naik, mobilnya tok 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 tok, lalu ada asap lah. Lalu ada masalah lah dengan ini dan itunya. Ini mobil gimana sih? Kita tuh produknya Tuhan. Dan Tuhan itu ada pada kita. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, harusnya mari kita tingkatkan apa yang ada di hari ini. Sehingga dunia tahu bahwa ada Yesus yang hebat di dalam diri kita. Jangan remehkan diri Anda.
Jangan rendahkan diri Anda. Percaya bahwa Tuhan yang hebat dalam diri kita itu mampu melakukan terobosan dan terus menaikkan kita sehingga kita jauh lebih dari orang-orang yang menang. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan tertipu dengan dunia. Sehingga kita jadi bingung dan akhirnya mau diperbudak. Bangun kekuatan itu dari dalam hidup Anda. Makanya berkali-kali saya tunjukkan ya. Ayat 1 di dalam Kristus. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, kalau saudara baca di ayat yang ke-9, di dalam roh, jika di dalam Kristus, itu diulang-ulang berkali-kali itu di pasal 8. Artinya ada yang hebat loh dalam hidup Anda. Kalau ada yang hebat, keluarkan dong yang hebat. Makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan saya menghimbau orang-orang SGS, keluarkan yang the best, yang terbaik. Itu udah jadi nilai buat kita. Kalau dari dalam itu kuat, saya percaya menghadapi tantangan, tekanan yang dari luar, saudara akan bisa menahannya. Tapi kalau dari dalam udah gak kuat, saya ulangi, dari dalam udah keropos, gak kuat, gak akan bisa menahan kekuatan bangunan yang ada di atasnya karena fondasi Anda masalah. Saya mau tanya, fondasi Anda itu kelihatan atau enggak rumah Anda? Ada yang bangun rumah fondasinya kelihatan? Halo? Gak ada ya, ada di dalam. Tapi itu menjadi tiang penopang buat kita semuanya. Itulah iman Anda kepada Kristus. Gak kelihatan, yang di dalam itu kekuatannya gak kelihatan. Tapi begitu kena benturan, 7 benturan tadi itu. Aniaya, ketelanjangan, kelaparan apapun. Ini bisa kuat karena yang di dalam kuat. Satu orang namanya Stevie Wonder. Tahu orang ini Bapak Ibu, penyanyi tapi buta. I just call to say I love you. Kalau main kan geleng-geleng kayak gini kan. Itu orang ini. Dia pernah ngedrop luar biasa gara-gara karena bermunculan begitu banyak para penyanyi-penyanyi baru bermunculan di muka bumi ini. Tiba-tiba karirnya berhenti. Nah terakhir saya tahu, saya dengar sebelum dia meninggal, dia buat satu album. Album salah satu lagunya menceritakan tentang keadaannya dia selama ini. Yang udah gak dapet sorot panggung. Ini kan sorot panggung nih. Udah gak dapet panggung nyanyi. Dia bisa menjadi lemah hanya karena itu. Tapi lagu itu salah satunya mengatakan jika kita memiliki kekuatan dari dalam, yaitu Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka yang dari luar tidak akan mampu menghancurkan yang ada di dalam. Kebalikan, ada satu orang, saya suka orang ini, Robin Williams. Dia seorang tokoh legend juga di dunia perfilman. Film yang salah satu saya suka, Good Will Hunting. Anda kalau misalnya pelayanan generasi kayaknya perlu lihat ini Good Will Hunting. Itu prinsip mentoring jalan, prinsip pemuritan jalan. Dari film itu muncul Matt Damon. Itu salah satu aktor yang saya juga suka kalau dia main gitu ya beberapa kali filmnya. Nah Robin Williams akhirnya meninggal beberapa waktu yang lalu. Di usia 63. Kenapa? Karena kata dokter dia punya LBD atau Lewy Body Dementia. Jadi kayak organ syaraf otaknya itu udah gak bisa diatur. Terus kemudian kayak Parkinson gerak terus. Jadi rasa-rasanya dia mau melakukan sesuatu selalu salah. Terus pikirannya kadang-kadang gak nyambung. Terus dia putus asa. Dan di tengah putus asanya dia memutuskan untuk menggantung diri. Menggantung diri akhirnya. Dan mati bunuh diri. Loh jelas ya, gantung diri mati bunuh diri. Di rumahnya dia. Dunia terkejut, saya juga terkejut. Masa? Salah satu filmnya yang terkenal Jumanji. Saya juga suka tuh filmnya Jumanji waktu berapa puluh tahun yang lalu. Ini orang hebat. Tapi karena persoalannya dia gak punya kekuatan yang ada di dalam, dia mengakhiri hidupnya. Di usia 63. Saudara baca kitab Mazmur. Berapa waktu yang lalu saya share di Beston ucapan syukur
semeninggalnya salah satu rekan mereka Beston. Saya kutip tentang William ini. Kalau saudara baca di kitab Mazmur, batas usia manusia berapa tahun? 70 tahun, betul ya? Kalau tambah sampai 80 itu bonus. 70. Saya mendekati 50. Saya mau tahan 17 tahun terus gak bisa Bapak Ibu. Ini udah uban, kumis sudah beruban, jambang juga sudah beruban. Ini saya mau tahan gak bisa. Rasanya kalau ulang tahun misalnya 41 gitu kan, pengennya dibalik jadi 14 gitu ya. Tapi kan gak bisa dibalik kayak begitu. Usia kita batasnya 70. Dia mati usia 63. Coba kalau dia tahan dulu 7 tahun. Jangan-jangan ada sesuatu yang bisa beda dan berubah loh. Betul gak? Tapi dia buru-buru kasih titik dalam hidupnya dia. Nah itu persoalannya di situ. Tuhan belum kasih titik. Tuhan masih pengen lanjutkan kisah hidupmu. Kita boleh punya masa lalu yang tidak benar, oke. Kita punya kesalahan segudang, oke. Tapi please jangan kau kasih titik. Izinkan biar Tuhan yang kasih titik. Nah kita harus menjadi orang yang merdeka, tinggal di dalam Tuhan, punya kekuatan yang ada di dalam itu loh Bapak Ibu. Kalau Anda punya kekuatan yang ada di dalam, Bapak Ibu punya kekuatan yang ada di dalam, mau yang di luar mau apapun, kita bisa tetap kuat dalam keadaan apapun, katakan amin. Yuk tepuk dada kita katakan yang di dalam harus kuat. 1, 2, 3. Iya. Ini harus kuat Bapak Ibu. Lihat berapa kali Daud berkata, hai jiwaku, mengapa kau tertekan? Itu kan Daud ngomong, mengapa kamu tertekan? Kau yang ini masalah, hadapi. Hanya dekat Allah saja kau tenang. Udah, gak usah nangis, kebaskan debu saja masalah-masalah kayak gitu. Gak perlu mengotori dalam perjalananmu lagi. Udah, Daud itu kurang apa? Hari-hari ini kita belajar di doa pagi tentang kisahnya tentang Daud. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, hiduplah di dalam Tuhan. Katakan hidup di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Hidup di dalam Tuhan. Jika kita sadar ada singa Yehuda yang ada di dalam kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir akan semua aungan singa, persoalan, 7 kekuatan apapun. Gak perlu kita takut. Kenapa? Singa Yehuda itu ada pada kita. Wow. Itu nomor 1, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Nomor 2, hidup yang mengandalkan Tuhan. Ini yang nomor 2. Tadi hidup di dalam Tuhan. Nah sekarang kalau Tuhan sudah di dalam diri kita, terus kita ngapain? Ya kita mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saya tadi duduk di situ berdoa Tuhan. Please. Ini ibadah pertama sama teman-teman para leader semuanya. Ini listrik, jaringan semua teman-teman yang di rumah sangat bergantung dengan listrik dan media ini semua. Tuhan tolong, Tuhan tolong please. Sempat mati sekali, saya tidak tahu juga kenapa. Tapi sampai hari ini dan detik ini semua karena pertolongan Tuhan saja. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Anda atur sudah bagus-bagus, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada kumpulin duit banyak-banyak, bangun rumah sana sini, tanahnya banyak banget. Tsunami dalam hitungan berapa detik, habis. Wow, ngeri sekali. Dan satu orang pernah cerita kakak rohani. Lulusan Amerika, gak kurang-kurang Bapak Ibu, duit banyak, suami istri dari luar semuanya. Kerjaan wah gak kurang-kurang. Sampai miliaran itu duitnya. Tapi dalam sekejap, habis tahun 98. 98 habis. Dan gak sedikit orang yang kolaps di hari-hari itu. Tapi satu hal yang membuat dia tetap kuat, itu karena ini. Dia itu punya hati untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Di-equip hamba Tuhan, dimodali hamba Tuhan, segala macam. Sehingga hamba Tuhan bisa tercukupi kehidupannya dalam pelayanan maupun di dalam keuangan finance-nya dia. Tuhan ngerti apa yang dia lakukan. Gak lama.
Tuhan pulihkan begitu hebat dalam setiap kehidupan, setiap apa yang dia tabur untuk mengequip dan apa yang dia kerjakan. Itu sama seperti kita. Pada saat kita mau melunasi tanah 1, 2, 3, kita harus memikirkan sumba, harus membangunkan karena kena angin kemarin. Tapi sampai hari ini kita masih bisa mencicil, bahkan sebuah kabar yang indah bahwa sertifikat juga sudah jadi. Ya, luar biasa sekali ya. Di sertifikat dulu kan sertifikat yang enggak ada sertifikatnya Bapak Ibu. Ngurusnya setengah mati karena itu masih bau-bau keraton dan segala macam. Tapi akhirnya bisa jadi juga, bisa tembus. Makanya orang mau jual ini susahnya minta ampun karena ngurusnya. Bagi orang mustahil, harus urus ABC, kumpulkan ahli waris, enggak tahu tuh simbahnya udah mati, harus cari suratnya segala macam. Bagi orang tuh ribet, ada masalah, nanti gimana. Tapi bagi Tuhan semuanya akan mudah kalau Tuhan bersama dengan kita semuanya. Katakan amin, betul enggak? Oh luar biasa, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Coba baca di ayat yang ke-31, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan sekarang? Tentang apa? Semuanya itu. Semuanya itu apa? Ya 7 tadi itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang lawan kita? Daud gak pernah takut menghadapi Goliat karena Daud tahu dia Jehovah, panglima perangnya dia sebutkan nama Yehova. Allah sang panglima perang, Daud menyebutkan itu. Dia Allah panglima perang, dia Allah yang mengatur pemilik segala semesta alam. Itu disebutkan Daud. Wah luar biasa kalau Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Gak ada Bapak Ibu. Ayat 34 apalagi itu. Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi siapa? Pembela bagi kita. Jadi ada 2 kata kunci di situ. Allah di pihak kita dan Allah Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kita. Udah Yesus di pihaknya kita, terus membela kita. Itu kekuatan yang double yang Tuhan tawarkan pagi hari ini. Kenapa kok Tuhan pengen agar kita lebih jadi seorang pemenang? Tuhan pengen agar saudara menjadi penakluk yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan di pihak Anda. Dan Tuhan membela kita. Belaannya Tuhan itu gak main-main. Mahal harganya loh Bapak Ibu. Dengan mati di atas kayu salib itu harganya membela saya dan saudara. Anda tahu enggak bahwa pertempuran itu selalu menyedot dana yang begitu besar dan begitu luar biasa. Luar biasa karena besar sekali. Saya mau tunjukkan ya data ini. Tahun 2001 sampai 2010. Amerika tuh melawan teroris. Biaya yang dikeluarkan tahu enggak? 1,147 triliun US dollar. 1147 triliun. Selama sekian tahun. 1,147 triliun US dollar. Nah, sampai tahun 2013 tambah beberapa tahun kemudian itu bisa mencapai 4 triliun. Rusia perang dengan Suriah, mengadakan perang. Cuma setahun, 2015 sampai 2016. 3 juta US dollar. Atau 39,5 M per hari. Tembakan, cus, berasap, itu bayar loh. Buat peluru itu bayarnya mahal banget Bapak Ibu. Belum kasih makan tentaranya, belum yang lain-lainnya, belum logistik dan semuanya. Mahal, pertempuran itu mahal. Makanya kalau Yesus itu sudah mati buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebetulnya bukan orang-orang murahan. Kita orang-orang yang mahal karena Yesus yang mati buat kita, katakan amin. Kalau Yesus mati buat kita dan kita menjadi orang yang mahal, mari jangan jadi orang yang murahan dan melakukan dosa dan jadi murah.
Perlakukan tubuhmu sebagai sesuatu yang suci dan kudus. Karena ini mahal. Bu, Pak, paru-parumu mahal. Betul nggak? Saya tuh sehat itu mahal Bapak Ibu. Saya waktu kena COVID, pemerintah gelondorkan untuk saya hampir 60 sekian juta untuk mengatasi COVID. 14 hari saya di karantina. Mahal itu kesehatan. Paru-parumu mahal. Jaga paru-parumu tetap sehat. Jangan lakukan hal-hal yang mengotori nih paru-paru. Bu, Pak, saudara-saudara sekalian, ginjalmu tuh mahal. Jaga ginjal Anda. Konsumsi makanan yang baik dan sehat. Bukan asal kenyang. Asal kenyang dan enak. Tapi ginjalmu kerja keras. Ini mahal. Semahal apa? Karena Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara. Nangkep ya sampai di sini Bapak Ibu? Bukankah ada ayat muliakan Tuhan dengan tubuhmu? Kalau tubuh kita sakit bagaimana kita memuliakannya? Ini yang nomor 2. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Di masa kayak gini, andalkan Tuhan. Nomor 3, terakhir saya selesai. Hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau Anda mau jadi seorang pemenang, nomor 3, hiduplah dalam kasih Tuhan. Yuk kita balik ke ayat 37. Balik ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Oleh apa? Dia yang telah mengasihi kita. Saya tebalkan fontnya dan besarkan agar saudara tahu perbedaannya. Kita lebih dari pemenang oleh siapa? Dia. Dia yang apa? Mengasihi kita. Oh, berarti kita bisa lebih dari pemenang kalau kita merasakan kasih-Nya Bapa, kasih-Nya Kristus yang luar biasa buat kita. Saya punya anak. Anak merasakan kasih kami sebagai orang tua. Nah, seperti itulah kira-kira hubungan yang deep dan dalam. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bagus sekali. Namun bahkan di tengah-tengah semua hal ini kita menang atas semuanya. Karena Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan kasih-Nya yang ditunjukkannya, lihat itu. Kasih-Nya yang ditunjukkannya adalah kemenangan mulia kita di atas segalanya. Jadi kita bisa menang karena ngalami kasih Bapa. Sebetulnya simple ya, sesimpel itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat di ayat yang ke-15, saya tunjukkan beberapa ayat, setelah ini saya selesai. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ini ayat ini terkenal sekali. Tapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini di ayat yang 15, ini satu perikop semua Bapak Ibu. Kita terlalu sering kan comot-comot ayat ini ya, lepaskan ayat-ayat ini. Tapi kalau kita baca secara konteksnya, baru kita ngerti bahwa kita menang itu karena status anak loh. Kita tuh gak mampu beli kalau bukan Bapak yang belikan kita. Halo, gak mungkin kita bisa masuk kalau gak ada aksesnya Bapak yang buat kita masuk. Kita tuh punya apa di muka bumi ini? Kita gak punya apa-apa selain daripada kasih Bapa kepada kita. Kasih Bapa itulah yang membuat kita lebih dari pemenang. Yang lain itu kerja berat gini-gini naik pangkat aja setengah mati. Kita punya akses kepada Bapa. Bapa yang bukakan akses itu. Tiba-tiba kerjaan mengalami lompatan yang begitu hebat. Kasih Bapa buat kita. Kau lebih dari pemenang. Asal kau mengalami kasih Bapa yang dalam. Anda spesial, saya ulangi. Anda spesial di hadapan Bapa. Coba lihat tulisan itu. Malaikat jatuh saja dibuang. Namanya setan. Anda jatuh, Tuhan turun, tebus Anda. Banyak orang pengen pergi ke surga. Bahkan banyak surga dimanipulasi untuk sesuatu kepentingan tertentu. Betul nggak? Tapi Yesus keren. Dia justru tinggalkan surga buat saya dan saudara. Orang tuh pengen ke surga kok.
Yesus tinggalkan surga. Buat saya dan saudara, begitu pentingnya saya dan saudara agar kita boleh pergi ke tempat Bapa di surga pada akhirnya nanti. Katakan amin. Kau punya Bapa yang mencintai engkau. Kau punya Yesus yang mengasihimu. Malaikat jatuh dibuang jadi setan. Saya ulangi, kita jatuh. Tuhan menebus kita menjadi anak. Semua agama tujuannya ke surga, tapi Yesus meninggalkannya dan meraih saya dan saudara. Dia Bapa yang mencintaimu. Dia Bapa yang mengasihimu. Kau mungkin berkata, aku tidak mampu melanjutkan ini. Oke, good. That's my job now. Ini sekarang kerjaanku sekarang. Kamu duduk, biar aku yang berlomba bagimu. Aku tunjukkan dan aku mau kasih hadiah buat kamu. Bapak, aku udah tidak kuat lari. Good, kalau kamu udah kuat lari, usahamu cuma merangkak hari-hari ini, usahamu cuma lumpuh hari ini dan gak bisa bergerak. Duduk, izinkan aku yang angkat. Nah, kita perlu percaya sama Bapa di surga. Percaya dan yakin Tuhan akan mengurus semuanya. Kasih hidupmu total kepada Tuhan. Satu klip. Udah lama klip ini, udah lama gak kita putar. Tapi saya pengen putarkan ini kembali buat Bapak Ibu agar kita tahu sedalamnya kasih Bapa itu seperti apa. Kurang lebih 4 menitan kita akan putar lalu kita selesai, kita datang kepada Tuhan. Dipersilahkan teman-teman media untuk bisa putarkan klip Dick and Rick Hoyt. Anak ini punya masalah dengan kecacatan fisiknya. Satu kali dia pengen ikut lomba triathlon. Berenang 3,86 kilometer. Ayah ini berkata, nak kalau kamu gak bisa renang, kamu ada di sampan. Biar aku yang menarik sampan itu bagimu. Ayah ini semalam-malaman. Capek lelah. Dia bawa anak ini. Lomba kedua. Mengayuh sepeda. Jarak yang cukup panjang sekali. Dari kota demi kota, desa, 180,25 kilometer. Aku udah bisa mengayuh, udah kamu duduk saja. Kamu nikmati perjalanan bersama dengan Bapak. Bapak yang akan kayuh ini semua. Terakhir lari maraton 42 km. Solo Tawangmangu. Tapi gimana aku bisa lari? Udah kamu duduk di kursi roda. Papa yang akan lari bagi kamu. Papa yang bantu kamu sampai ke garis finish. Kalau kamu gak bisa. Penonton tetap ada di sana. Mengeluh-elukan. Mereka harusnya bubar berapa jam yang lalu. Tapi mereka ingin menyaksikan bapak dan anak ini sampai di garis finish. Inilah lebih dari pemenang. Inilah lebih dari pemenang. Satu kali anak ini menulis satu kata dengan komputer yang ada di keningnya kanan dan kiri. Diketik 3 huruf. C, A, dan N. Dapat, mampu. Luar biasa. Bapamu tidak pernah meninggalkanmu. Sampai akhirnya mereka diabadikan. Ada patung bapak sama anak, Rick sama Dick Hoyt. Patung itu menjadi simbol cerita di antara mereka berdua yang begitu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bapak kita yang baik. Bapamu baik, Bapak Ibu.
dan selalu baik. Saya tidak tahu, mungkin kita capek, kita lelah dalam perjalanan ini. Izinkan Bapamu yang akan menarik sampan itu dan engkau tinggal tidur di sampan itu. Kau bisa lebih pemenang, lebih dari pemenang, bukan karena kekuatan kita. Bapamu. Ayo bergantung sama Bapamu di surga. Kembali kepada Yesus dan tinggal di dalam Kristus, karena kekuatan kita ada di sana. Kemarin Nine bagus sekali khotbah. Dia bilang begini, motor Jepang yang matic ya, kalau standarnya diturunkan, maka mesin akan mati. Kemarin saya sangat diberkati kalimat itu. Gak kepikir kan, kita lakukan itu tiap hari. Tapi kalau kita mikir secara rohani, betul juga. Turunkan standar kepercayaan kita kepada Tuhan. Turunkan aja. Mati kita. Tetap kuat di dalam Tuhan di hari-hari ini. Kau tidak sendiri, Tuhan ikut berjuang bersama dengan Anda. Lakukan bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus tidak pernah berhenti. Saya mau kasih ayat terakhir, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ayat itu muncul di pasal yang sama. Kuncinya 3 tadi. Kuncinya ada 3 tadi. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, hidup mengandalkan Kristus, dan hidup di dalam kasih Kristus. Kekuatan itu nyata, ketenangan itu terjadi. Mau gelombang apapun akan berhadapan bersama dengan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Bapa yang baik yuk. Thank you Lord, thank you. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa. Saya undang kita bangkit berdiri boleh, Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mari pejamkan mata Anda dan rasakan kasih Bapa buat kita. Mungkin hari-hari ada penindasan, kesesakan, aniaya. Kau lapar kebahagiaan, lapar untuk beberapa hal, kegiatan yang sudah lama kau rindukan. Kau telanjang, kau dalam bahaya maut hari-hari ini. Ada pedang yang menggores luka di hatimu hari-hari ini. 3 poin ini biar memberi kekuatan kepada kita. Hiduplah di dalam Tuhan. Dan kemudian andalkan Tuhan. Dan biarlah kasih Bapa itu memberi ketenangan kepada kita semua. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu doa secara pribadi. Silakan Bapak Ibu, Bapak sedang mendengarkanmu hari ini. Seperti seorang anak yang bicara sama bapaknya, Bapak aku mau lomba triathlon, aku pengen tapi aku gak bisa renang. Ngomong sama Bapak, aku pengen usahaku, aku pengen rumah tangga, aku pengen keluargaku, aku pengen hidupku, tapi aku gak mampu. Izinkan singer menyanyi Kau Bapa. Bapak Ibu sambil berdoa, bayangkan Dick Hoyet dan Rick Hoyet. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Semua menyanyi yuk. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti kami. Kau mengerti kami. Tetes air mata Kau biarkan ku berjalan Sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Lebih sungguh-sungguh katakan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau Bapa mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kami berdoa buat teman-teman sahabat kami, kalau sedang mengalami benturan, tekanan, perjalanan yang sulit, biar Engkau yang memegang langkah kami Tuhan. Kau bawa perahu ini sampai ke seberang. Kau bawa roda-roda ini sampai ke garis finish pada akhirnya. Dan kami lebih dari seorang pemenang karena Bapa yang mengasihi kami. Kami berdoa buat semua yang sudah terjadi, biar semakin baik dan semakin baik. Kami berdoa buat Indonesia yang di masa pemulihan dalam banyak hal hari-hari ini. Biar ulang tahun besok menjadi kado spesial, di mana ada banyak kesembuhan, ada banyak pengaturan di manajemen, di politik dan semuanya. Tiba-tiba ada hal-hal ke depan yang jauh lebih baik untuk menata buat Indonesia. Ekonomi jauh lebih baik, sosial politik baik juga, pendidikan, sport, apapun juga. Kami berdoa pulihkan buat bangsa ini yang berulang tahun besok. Tuhan menyatakan dan memberikan sebuah gift, hadiah yang spesial buat Indonesia. Demikian juga buat teman-teman kami yang hadir hari ini, baik di gereja maupun lewat Zoom, lewat YouTube atau apapun. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memulihkan kami semuanya, kesehatan kami, kekuatan kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apa saja. Tuhan kiranya memulihkan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami tidak takut apapun yang terjadi, sebab damai Allah selalu bersama dengan kami. Kasih Kristus bersama dengan kami. Ia menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Pulang dan terima kasih anugerah Allah Bapamu, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan duduk, silakan duduk. Pengumuman cuma satu, minggu depan kita akan dibuka ibadah ya, pagi dan sore. Tapi harus daftar ya, harus daftar Bapak Ibu. Kita berdoa biar besok ada keputusan yang baru lagi. Kita kuotanya cuma 90, kalau itu 25%. Kalau besok ditambah, mungkin akan ditambah ya. Daftar ke tempat Bu Uun, sekretariatan gereja, nanti akan dicatat ya. Oke? Jaga kesehatan dan tetap Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. God bless you. God bless you. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan, sebab Dia layak. Come on. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara